Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, banyak orang yang mencari apa itu luka dekubitus. Ya, banyak mencari informasi tentang luka dekubitus. Jadi kita bahas saja ya, biar tahu informasi ini. Jadi luka dekubitus itu dikenal juga dengan luka tekan ataupun pressure ulcer. Luka dekubitus adalah luka terbuka pada permukaan kulit. Biasanya terjadi pada pasien yang mengalami gangguan pergerakan ataupun mobilitas. Bila teman-teman ataupun keluarga ya seandainya ada mengalami masalah gangguan pergerakan, hambatan pergerakan ya mobilitas, jadi pada pasien yang tirah baring ya ataupun bed rest yang terlalu lama, ya ini bisa menemui masalah luka dekubitus. Jadi kita akan membahas cara mencegah dan merawat luka dekubitus. Dok, kenapa bisa muncul luka dekubitus? Jadi ada beberapa kondisi ya teman-teman, di mana pasien ataupun penderita ya ini mengharuskan mendapatkan perawatan sambil tirah baring ya ataupun bed rest. Nah ini biasanya dialami oleh pasien-pasien yang lumpuh ya ataupun sedang koma ataupun mengalami masalah medis tertentu. Mereka yang menjalani perawatan tirah baring ataupun bed rest ini, apalagi dalam kurun waktu yang lama, ini lebih rentan ya mengalami luka dekubitus. Jadi teman-teman, ya luka dekubitus itu bisa muncul ya. Nah, ketika jaringan tubuh kita itu melawan permukaan yang keras, apalagi dalam kurun waktu yang lama dan satu posisi pula. Ya misalkan kursi roda ataupun tempat tidur. Nah, teman-teman misalkan ada pasien yang tirah baring terlalu lama ataupun jangka waktunya lama ya, itu dengan satu posisi itu bisa beresiko mengalami luka dekubitus. Luka dekubitus tadi ya bisa muncul ya karena suplai oksigen, suplai darah ke jaringan yang melawan permukaan keras tadi ya bisa berkurang, akhirnya bisa rusak. Nah, lama-lama bisa muncul luka dekubitus ya pada permukaan kulit tadi. Dok, apa faktor risiko munculnya luka dekubitus? Yang pertama itu imobilitas. Ya biasanya pada pasien yang mengalami gangguan pergerakan ya ataupun lumpuh. Yang kedua, menghabiskan waktu yang lama di kursi roda ataupun di ranjang. Yang ketiga, ya biasanya lebih rentan ataupun berisiko pada usia lanjut. Ya bukan berarti usia muda tidak bisa, tapi memang usia lanjut itu lebih rentan. Yang keempat, kurangnya asupan nutrisi. Ya nutrisi tidak terpenuhi, begitu juga dengan cairan ya, kekurangan cairan. Yang kelima, adanya riwayat diabetes mellitus. Dok, area mana yang sering muncul luka dekubitus? Jadi teman-teman ya luka ini biasanya muncul itu pada kulit yang menutupi tulang. Nah ini umumnya ya bisa pada tumit, pada mata kaki, pada punggung, ya, pada tulang ekor ataupun tulang belakang. Nah betis juga bisa. Dok, apa ciri-ciri luka dekubitus? Jadi teman-teman ya pada pasien ciri-ciri ataupun gejala luka dekubitus itu bisa berbeda-beda. Ini tergantung tahapan munculnya dan juga mendapatkan penanganan yang tepat atau tidak. Nah, jadi ada beberapa ya ciri-ciri tahapan munculnya luka dekubitus yang perlu teman-teman ketahui. Tahap pertama itu terjadi kemerahan ataupun perubahan warna pada kulit. Nah, ini teman-teman ketika disentuh ya bisa nyeri, ya kemudian bisa agak hangat dan juga bisa agak kasar di bagian kulit. Tahap 2 muncul luka di permukaan kulit ya warna pink sampai kemerahan. Bisa juga disertai dengan lepuhan. Tahap ketiga lukanya semakin dalam ya bisa disertai dengan adanya nanah. Tahap keempat lukanya itu semakin dalam ya bisa merusak otot, bisa merusak tulang, ya mungkin bisa disertai dengan jaringan mati ya kulit mati itu warnanya kehitaman. Dok, bagaimana cara kita mencegah luka dekubitus? Yang pertama, jangan menggosok terlalu keras bagian yang beresiko yang mengalami luka itu saat mandi. Nah, jadi saat mandi gosoknya itu sewajarnya saja pelan-pelan. Yang kedua, gunakan krim pelembab ataupun pelindung kulit. Yang ketiga,
Ya jaga supaya permukaan kulit itu selalu bersih dan juga kering. Yang keempat, perhatikan asupan nutrisinya. Jadi teman-teman yang mengalami tirah baring yang lama ya dalam pengobatan itu harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ya baik protein ya ataupun mineral vitamin yang lainnya, begitu juga dengan cairan. Yang kelima, gunakan alas ya ataupun kasur yang berisi jeli ataupun udara ya sehingga tidak terlalu keras ya, kemudian sirkulasi juga baik dan tidak lembab. Atau teman-teman bisa membeli kasur anti dekubitus. Yang keenam, gunakan alas pada area yang beresiko ya, misalkan bokong, punggung ya, untuk menyerap kelembapan. Yang ketujuh, jangan menyeret ya ketika memindahkan pasien, itu jangan diseret-seret ya, misalkan mau memindahkan pasien ke kursi roda itu pelan-pelan ya. Kalau diseret nanti bisa muncul luka di bagian belakang ataupun di area lainnya. Yang kedelapan, ganti posisi setiap 1-2 jam. Nah ini untuk menurunkan resiko mengalami luka dekubitus. Jadi biar suplai oksigen darah ke jaringan itu baik ya. Jadi misalkan dari miring ya, kemudian juga normal ya, miring lagi kanan ataupun kiri. Jadi rubah-rubah posisi. Dok, bagaimana pengobatan luka dekubitus? Yang pertama itu mengubah posisi tubuh. Tahap awal pengobatan luka dekubitus ini cenderung berfokus pada mengurangi tekanan ya ataupun gesekan pada area luka. Posisi tubuh pasien itu perlu dirubah ataupun di rolling ya supaya tidak mengalami penekanan terlalu lama. Misalkan di kursi roda ya tiap 15 menit tumpuannya itu diganti ataupun 1 jam. Nah kalau seandainya baring, rubah posisi itu 1-2 jam. Nah saya sarankan teman-teman ya bisa memakai kasur anti dekubitus. Nah ini bisa mengurangi tekanan pada area tertentu. Dan juga ya aliran udara di area belakang itu biasanya jauh lebih baik. Kedua, perawatan luka dekubitus. Jika luka tidak terbuka ya teman-teman bisa membersihkan area tersebut ya dengan perlahan. Ya bisa dicuci. Nah tetapi kalau luka sudah terbuka ya sebaiknya teman-teman menggunakan perban ya supaya tidak terinfeksi apalagi di area sekitar. Teman-teman disarankan ganti perban itu secara rutin ya, berkala. Teman-teman bersihkan lukanya itu menggunakan cairan fisiologis ataupun garam fisiologis seperti di gambar ini. Nah teman-teman bisa membeli di apotik. Penggunaan garam fisiologis ini ya teman-teman gunakan untuk membersihkan luka saat mengganti perban. Yang ketiga, operasi kecil untuk mengangkat jaringan mati. Teman-teman ya saat ada jaringan mati yang berwarna hitam ya di kulit berwarna hitam itu perlu diangkat ya ataupun koreng itu perlu diangkat supaya muncul jaringan baru. Nah ini biasanya perlu bantuan tenaga medis ya. Yang keempat, obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan itu pertama obat anti nyeri ya digunakan supaya tidak nyeri pada area luka tersebut. Kemudian juga mengurangi nyeri saat perawatan luka. Nah, yang kedua diberikan antibiotik ya bisa tablet ya untuk diminum ataupun krim salep ya untuk melawan infeksi bakteri. Nah jadi jika luka sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi bakteri ini diberikan antibiotik. Yang keempat, asupan nutrisi. Jadi teman-teman penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, gizinya untuk mempercepat proses penyembuhannya ya baik vitamin, mineral, ya proteinnya supaya lukanya cepat sembuh dan juga memenuhi kebutuhan cairan ataupun air ya jadi cukup minum biar teman-teman tidak dehidrasi. Karena kalau teman-teman nutrisinya kurang ya apalagi cairannya kurang ini bisa menghambat ya proses penyembuhan luka. Nah itu tadi teman-teman ya pembahasan kita tentang luka dekubitus, bagaimana cara mencegah dan merawatnya khususnya pada pasien yang menjalani pengobatan tirah baring yang waktu lama ya ini perlu teman-teman ketahui misalkan ada saudaranya, temannya ataupun keluarganya ya. Nah ini supaya teman-teman bisa memberikan edukasi ke mereka. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.